ya. Jadi memang pembunuh pertama kan air. Jadi kalau airnya tidak steril bisa satu kolam mati semua. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata mereka pengennya langsung beli ikan yang berkualitas. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pristiwadi, bisa dipanggil Pak Adi. Saya petani ikan budidaya koi dengan nama Koi Sumber Mulya di daerah Turen, Kelurahan Sardono Harjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Di sini saya di samping budidaya mulai dari penetasan ikan sendiri sampai dengan penjualan ikan di ikan koi khususnya. Oke, kalau secara umum bicara grade harga itu sebenarnya sangat variatif ya, hampir nggak bisa ada standarisasi karena ini menyangkut hobi ya Mas. Tapi kita boleh ngomong, misalnya kita ngomong yang ukuran ikan grade di bawah gitu ya. Grade mungkin untuk pemula atau grade untuk orang masih nyoba kolam gitu, mungkin size di bawah 20 cm itu mungkin antara 10.000 sampai 75.000, mungkin itu untuk yang pemula. Tapi nanti grade di atasnya itu mungkin kalau di ukuran 20 cm itu bisa ratusan sampai 1 jutaan, misalnya seperti itu. Nah nanti kalau sudah 25 lebih, nah itu biasanya kalau dengan kualitas yang baik itu pasti sudah ngomongnya harganya sudah jutaan, posisi seperti itu kisarannya. Kalau ini mau mulai budidaya ya, kalau mulai budidaya pertama yang harus diperhatikan kan kita harus belajar dulu bagaimana merawat air, seperti itu. Air yang kita pakai mau untuk budidaya ini air apa. Nah, memang kebanyakan orang budidaya itu menggunakan air ke sungai gitu loh, air sawah yang alir-aliran sawah seperti itu. Nah, itu biasanya jauh lebih riskan dibanding kita menggunakan air aliran sumur pribadi. Nah, yang pertama itu. Jadi kalau saya pertama sarankan lebih aman itu kalau kita menggunakan air sumur pribadi. Karena kalau air sawah itu udah banyak banyak bakteri. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua harus telaten bagaimana merawat istilahnya anak ikan yang baru menetas, kalau kita mau menetaskan sendiri ya. Jadi harus teknik bagaimana mengawinkan ikan, pemilihan jenis ikan yang harus dikawinkan atau ditetaskan. Ini kan faktor-faktor yang harus dipelajari dulu. Jadi memang harus banyak melihat dulu ke petani-petani yang memang yang sudah senior atau yang sudah sukses, mungkin seperti itu persiapannya. Peternak pemula biasanya gagal itu pertama adalah itu tadi, dia tidak perhatikan air sehingga banyak mengalami kematian ikan ya. Jadi memang pembunuh pertama kan air. Jadi kalau airnya tidak steril bisa satu kolam mati semua, itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata mereka pengennya langsung beli ikan yang berkualitas, padahal belum menguji kolamnya. Jadi dia sudah pinginnya bibit yang bagus sehingga modalnya mahal. Nah, padahal dia belum tahu ininya kualitas dari kolam yang akan dibudidayakan tadi gitu loh. Nah, sehingga pada waktu ikan mengalami sakit dan kematian jadi stres gitu ya. Jadi membuat motivasinya turun seperti itu. Itu yang membuat jadinya nggak bisa meneruskan. Jadi kalau bisa itu dimulai aja dari ikan yang biasa dulu untuk melihat kondisi kolam budidaya kita itu sebagus apa, sehingga nanti seperti itu kan nanti bisa semakin lama bisa lebih baik. Nah, yang kedua memang setelah kita merawat air, yaitu tadi merawat ikan. Jadi pemilihan pakan misalnya seperti itu juga kan banyak
banyak pilihan posisi seperti itu. Pakan yang baik untuk koi apa? Karena kadang kebanyakan orang hanya berpikir oh ikan dikasih makan pelet misalnya gitu ya, tanpa tahu sebenarnya pelet ini untuk apa gitu loh. Oh, kebanyakan kan secara umum banyak dijual itu pakan lele karena dianggap murah gitu kan, produktif. Padahal koi sendiri memiliki apa ya, memiliki pencernaan yang berbeda dengan lele, sehingga dia membutuhkan ya pakan khusus yang diperuntukkan untuk koi seperti itu. Oke, kalau mengalami kegagalan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, orang usaha pasti ada hambatannya. Nah, pada waktu itu sebenarnya secara pribadi pada waktu membudidayakannya sendiri, saya sebenarnya alhamdulillah belum pernah mengalami gagal karena teknis gitu ya. Gagal karena teknis itu alhamdulillah belum pernah. Yang pernah saya alami itu gagal di non teknis tadi, yang keamanan lingkungan. Jadi pada waktu itu pernah ada oknum yang melakukan potasium terhadap ikan-ikan saya, sehingga sudah waktunya mau panen. Nah itu tiba-tiba pagi-pagi ikan mati semua seperti itu, dan itu cukup besar gitu kan. Dan itu bang pada waktu karena kerugian saya cukup besar ya, mungkin kalau dinilai dengan rupiah mungkin hampir 700 jutaan gitu ya. Itu memang hampir membuat saya frustasi karena kondisinya memang langsung kolab, posisinya langsung kolab. Tapi kalau kayak saya berhenti padahal saya sudah investasi yang cukup besar di sini, saya pikir ini akan menambah 2 kali gagal. Maka saya terus berjuang secara perlahan untuk bagaimana saya harus bangkit dari kegagalan itu. Artinya itu kan mungkin hanya karena ulah oknum gitu ya, yang mungkin menginginkan hal-hal tertentu. Tapi secara teknis sampai hari ini yang saya alami itu, kalau kegagalan kecil mungkin gagal waktu penebaran benih, mungkin gitu juga pernah mas gitu. Misalkan benih kita tebar tiba-tiba busuk, mati semua dikarenakan mungkin ada hama-hama kolam yang memakan, atau pada waktu mau menetaskan telur tiba-tiba cuaca kurang bagus gitu. Itu juga bisa menyebabkan telur tidak menetas, misalnya seperti itu. Itu hambatan-hambatan yang ada gitu. Jadi mungkin bagi pemula jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ngawinkan ikan langsung dipastikan bisa bertelur atau bisa menetas gitu ya. Ini pun di sini ada hambatan tersendiri. Nah, jadi gagalnya mungkin ya itu tadi teknisnya seperti itu. Oh, pas mau ditetaskan telur tidak menetas, atau telur sudah menetas kita tebar di kolam, mungkin terjadi predator yang masuk untuk menghabiskan anakan-anakan ikan itu. Mungkin seperti itu. Ya, yang pertama sebenarnya kalau harapan terhadap usaha koi Sumber Mulia ini, tentunya saya punya cita-cita bisa berkembang suatu saat bisa menjadi supplier ikan koi yang memadai untuk daerah istimewa. Karena saat ini kan Jogja itu, kalau dalam pengamatan saya itu banyak diisi oleh ikan-ikan dari luar Jogja, terutama dari Jawa Barat maupun Jawa Timur, seperti itu. Padahal konsumennya besar. Karena di Jogja sendiri belum banyak. Nah, sehingga saya berharap bisa itu. Nah, yang kedua gitu loh, saya juga berharap bahwa suatu saat Sumber Mulia itu bisa memberikan koi-koi yang berkualitas lah ke konsumennya gitu. Tidak sekedar koi, juga memberikan koi berkualitas. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu memberikan edukasi, pemahaman, sharing gitu ya, tentang bagaimana budidaya. Karena saya senang kalau misalnya di Jogja sendiri banyak pembudidaya koi, sehingga pasar koi itu juga bisa terus tumbuh kalau banyak, seperti halnya di daerah-daerah lain yang petaninya cukup besar seperti itu. Jadi saya sangat senang kalau misalkan ada teman-teman yang ayo kita sharing bareng bagaimana membesarkan atau membudidayakan koi di daerah Jogja. Seperti itu harapannya. Ya, saat ini memang Sumber Mulia panen dengan ukuran yang antara 15-20 cm. Kita belum panen ukuran yang besar, karena memang kalau ukuran besar itu Sumber Mulia akan siapkan ikan-ikan nanti yang berkualitas, sehingga yang artinya betul-betul berkualitas. Kalau ikan-ikan yang istilahnya mungkin grade B atau ya mungkin A seperti itu, mungkin masih
kisaran 15-20 cm besarnya, itu kita bisa panen setiap bulan itu sekitar 2.000-3.000 ekor. Iya, kalau mungkin teman-teman atau penghobi koi yang ingin membeli ikan koi dari Koi Sumber Mulia, bisa juga mengunjungi langsung farm kami atau tempat budidaya kami sambil lihat-lihat kolam mungkin gitu ya. Itu di daerah tadi saya sebutkan di Dusun Turen, kemudian berbatasan dengan Dusun Pelem ya, dengan Dusun Pelem itu daerah Turen, Ngaglik, Sleman. Kemudian WA saya ada di 0812 2757 3203. Nah, kalau mau ngikutin IG saya ada di @koi sumber mulia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya kalau untuk Facebook dan Twitter tidak ada. Nah, kalau mau yang beli lewat sistem lelang, kita juga ada sistem lelang, ada dua grup WA, ada di lelang KSM Jogja, kemudian ada juga lelang koi istimewa Jogja, seperti itu.